Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Wa min akli amwalin nasi bil batili, dan di antara memakan harta manusia dengan cara yang batal, dengan cara yang haram, ma yu'khadhu dzulman, apa saja yang diambil secara zalim, bil ghasabi, dengan merampas, wa nahbi, dan merampok, asariqati, dan mencuri, wal khiyanati, dan dengan cara khianat, fil amanati, di dalam amanat, curang, korupsi, ya, termasuk khianat. Wa ma yaqtatinguhul insanu min amwalihim bil aimanil fajirati wa syahadati zuri, dan apa saja yang diambil seseorang dari harta orang lain dengan cara sumpah palsu dan kesaksian palsu. Misalnya rebutan harta milik siapa, nah, di pengadilan dia bersumpah palsu sehingga menang padahal itu sebenarnya bukan miliknya, atau kesaksian palsu, itu haram semua. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan benar Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man dalama qaida shibrin minal ardi tuwikahu min sab'i aradina, siapa yang zalim, curang sekedar satu jengkal tanah saja, maka orang itu akan dikalungi sejengkal tanah itu 7 lapis bumi. Maksudnya zalim, siapa yang zalim dalam urusan tanah, misalnya soal batas tanah, diajukan satu jengkal aja, itu nanti satu jengkal itu dikalikan 7 bumi, terus dikalungkan orang itu. Berarti berat banget siksaannya ini. Ini bagi yang pekerjaannya tani, mungkin tani, bertani itu kan pekerjaan yang paling barokah, ya. Tapi jangan curang. Kalau curang misalnya mengajukan batas tanah, itu nanti siksaannya berat banget. Atau batas pekarangan jangan diajukan, jangan diubah. Nah, diubah kalau ke arah dalam, maksudnya kita mengurangi jatah kita, malah nggak apa-apa. Tapi kalau mengurangi jatah orang, ya nanti sudah biasa terjadi lah. Orang mati, mayat dikubur, kuburannya lubang liang lahatnya tidak cukup terus, sudah ditambahi panjangnya tidak cukup. Biasanya kan pekerjaannya dia mesti curang mencurang soal tanah, itu haram, siksanya berat. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam juga bersabda, ittaqul zulma fa inna zulma dzulumatun yaumal qiyamah, kalian takutlah berbuat zalim,
Sebab perbuatan zalim itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat, akan menjadi masalah besar di hari kiamat. Jangan suka zalim. Nah, zalim kepada sesama, pada makhluk Allah itu masalah besar nanti di hari kiamat. Nah, Allah tidak akan mengampuni kezaliman itu sampai orang yang dizalimi mau memaafkan. Qala alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam juga bersabda, la yahillu lil muslimin ay ya'khudha asa akhi bi ghairi taibi nafsin. Apa ya? Minhu, tidaklah halal orang Islam itu mengambil tongkat dari saudara sama orang Islam kecuali dengan apa? Bagusnya hati, maksudnya dengan kerelaan. Ola dzalika li siddati ma harramallahu min malil muslimi alal muslim. Rasulullah SAW bersabda seperti itu karena beratnya Allah dalam mengharamkan harta orang Islam atas orang Islam lainnya. Bahkan hanya tongkat saja jangan diambil kalau tidak rela yang punya. Tongkat itu kan cuma kayu, ranting apa dahan, dan diambil kecuali yang punya itu rela. Nah, Rasulullah bersabda seperti itu untuk menegaskan betapa Allah itu sangat mengharamkan hartanya orang Islam atas orang Islam lainnya. Maksudnya orang Islam itu sangat diharamkan mengambil harta orang lain dengan cara yang salah. Sampai tongkat saja dicontohkan oleh Rasulullah, tidak halal. Jangan asal ambil, jangan nanti yang punya tidak boleh. Maka kalau ngambil itu ya bilang, saya minta ya ini ya. Apa motormu ini saya minta ya, wah ya itu boleh tapi ada harganya. Yang ditanya Pak Toto seperti itu pinter ya jawab, oh ya boleh silahkan, itu cuma 8 juta. Kalau nggak pernah jualan motor ya saya minta ya motormu. Apa? Tidak bisa mencari peluang. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, bisarakati la'anallahu as-sarika yasruku al-baidata patuk tangu yaduhu wa yasruku al-habla patuk tangu yaduhu. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam bab mencuri, yaitu Allah melaknat orang yang mencuri. Bahkan hanya mencuri telur itu tangannya akan dipotong. Dan mencuri tali itu juga tangannya dipotong. Mencuri potong tangan. Mencuri telur saja. Akhirnya apa? Topeng besi. Dari akhirnya ada tak? Telur tak? Apa? Ya. Mencuri sepele aja, Allah itu melaknat dengan cara akan memotong tangannya nanti di akhirat. Memotong tangan pencuri itu. Jadi jangan suka mencuri. Kalau kepengin ya kerja,
Atau kepinginannya dihilangi aja, nggak usah pengen. Pengen banget udah kerja udah ini. Barangnya cuma sepele kok, ya bilang kepada yang punya. Sandalmu itu saya minta ya, gitu jangan asal pakai. Nanti kalau yang punya tidak rela bagaimana? Minta rokoknya ya satu batang ya itu. Itu kalau kita yang menginginkan barang orang lain itu caranya seperti itu. Tapi kalau barang kita yang diinginkan orang, misalnya rokok, tahu-tahu baru dirokok satu batang, tahu-tahu rokoknya kok tinggal 3 batang. Sopo malinge? Oh, nesu-nesu, mbok ya wis sudah diikhlaskan, dihalalkan, dapat pahala, dapat ganti. Diniati sedekah. Sudah sedekah ya sedekah lagi. Modar ya ndak. Makin banyak sedekah kan makin baik. Itu kalau punya kita. Loh. Kalau kita yang ingin rokok nggak punya, ini ada rokok teman, ya bilang jangan, sudah ambil aja. Nanti kalau marah-marah tuh, alah diniati sedekah. Matamu, nggak boleh begitu. Wah ini rokoknya siapa ya ini? Rokoknya Pak Un ya. Nah, Pak Un saya minta rokoknya ya. Ya, 1 batang aja. Boleh tapi 1 batang aja. Aku juga ngerokok misalnya. Oh ya, ngambilnya 2. Nah, itu jenis khianat itu. Yang satu halal, yang satu haram. Yang 1 batang halal. 1 batang makanya dirokok nggak terasa, jadi penyakit. Itu rokok yang bisa membunuhmu itu yang seperti itu, yang curian atau merokok membunuhmu. Ya teneh malaikat Israel memproduksi rokok. Rokok sak akeh wis rasane jabuti menungso ta. Enggak usah nyebut nyawa manusia yang bener aja itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pikir-pikir sekarang itu yang radikal itu malah yang justru lebih banyak radikal itu bukan kelompok orang beragama, tapi kelompok rasional itu loh. Kalimat merokok membunuh itu radikal loh itu. Menakut-nakuti loh itu. Itu teror loh itu. Gitu? Jadi ternyata orang-orang sekuler tidak beragama itu lebih menteror dan lebih radikal kalau ngomong itu. Seolah-olah apa yang mereka yakin itu pasti benar, melebihi kebenaran orang lain. Nah, saya lihat-lihat tuh. Tapi kalau mereka dibilang radikal teroris ya nggak mau. Enggak, yang teroris itu Imam Samudra itu. Iya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa di sosial media yo pas pemilu pilpres ini was fitnah merajalela. Ya pikir-pikir ini kelompok rasional itu lebih radikal daripada misalnya mereka mengkritik FPI radikal macam-macam. Ya mungkin FPI radikal iya. Tapi saya pikir-pikir kelompok rasional itu omongannya, tulisannya jauh lebih radikal daripada yang ditulis oleh Habib Rizik gitu loh. Ini kesetanan itu kelompok itu. Kelompok sekuler itu. Ini tandangin jane artinya yang rawani ya. Nah, kita jangan ikut-ikutan kayak begitu. Ya itu memang kalau biar kelingan Kang Kiai Khalek itu memberi perumpamaan. Kenapa kalau santri kalau orang beragama berbuat salah dikit aja udah dikecam habis-habisan. Sementara kalau orang yang tidak beragama kelakuannya melebihi setan aja sampai gumun, kenapa jarang dikecam. Waktu itu kita lagi ngobrol dekat kamar mandi ya, kamar mandi masjid Nokromo. Dulu kamar mandinya itu kan
pakai semen, ya. Biasa nggak pakai apa? Pakai keramik ya. Dan sampai berlumut. Yang satu sudah diganti pakai keramik bersih. Nah, itu seperti itu antara dua bak air itu, yang satu dari keramik putih, yang satu dari semen sudah kotor, sudah ada lumutnya. Kalau yang keramik putih bersih itu kemasukan kotoran cicak itu kelihatan. Tapi kalau yang bak air yang satunya itu kemasukan telur sapi saja kelihatan. Perumpamaannya kayak gitu. Ya, makanya dari santri itu yang hati-hati dari santri kok kelakuannya. Nanti lebih disorot karena santri itu kan punya hak masuk surga. Nah, kalau orang sekuler bajingan gendol liku-likuan terus biarin aja itu bermandikan kotoran tinja. Mereka memang masuknya ke neraka jatahnya gitu loh. Jadi ya jangan marah kalau kita dikritisi. Islam radikal. Sementara yang ngomong kayak begitu jauh lebih radikal. Kelompok Islam ngajari kekerasan, dia sendiri lebih keras. Ya, tidak toleransi, dia sendiri sangat membenci toleransi. Jane. Kemunafikan kan merajalela. Kejam, keras, dia sendiri di belakang lebih keras, lebih kejam. Betul? Tidak merakyat, dia sendiri lebih tidak merakyat. Itu. Ya, kenyataannya seperti itu. Jadi jangan mudah percaya, tapi biarin aja. Yang penting kan bukan di dunia, yang penting kan di akhirat. Di akhirat nanti kelihatan. Makanya kita juga jangan tiru-tiru kayak begitu, nanti malu di akhirat gitu loh kalau kita tidak apa adanya. Biasakan apa adanya. Biasakan apa adanya. Nanti di akhirat itu apa adanya bener. Kalau cuma sekedar malu nggak apa-apa lah. Kalau masuk neraka kan celaka. Nah ini kalau kita lihat, ya itu ya juga bilang itu apa adanya. Apa adanya gimana? Dan orang ya percaya goblok-goblok ya. Rakyat makan bersama rakyat, mengshooting itu ternyata edan ya. Ya misalnya kayak gitu. Jadi jangan percayalah. Dan kita jangan ikut-ikutan. Mungkin lebih baik tidak usah. Sementara tidak usah buka sosmed. Sosmed tahu nggak? Sosial media, kayak Twitter, ya, Facebook, ya apa. Mungkin lebih baik sementara tidak. Ya mumet dewe. Karena saling memfitnah. Hujat menghujat. Tapi ya kelihatan tuh mana yang hujatannya besar. Allah Pak, ada juga yang ngomong. Politisi ya semua kan cuma munyok tahu nggak? Munyok itu keran. Nah, iya, yang satu kerannya ulama, yang satu kerannya sekuler. Kamu kalau ada berantem antara kerannya ulama dan kerannya orang sekuler, kamu belain yang mana gitu aja ta? Anjingnya Ashabul Kahfi misalnya bertarung dengan anjingnya Raja Namrud. Nah, kira-kira kamu bantu anjingnya yang mana? Nah, itu. Ya sama anjingnya, sama najis mughaladohnya itu. Tapi yang satu itu anjingnya Ashabul Kahfi, yang satu anjingnya Raja Namrud. Masuk kamu bila, tapi anjingnya Raja Namrud itu merakyat. Wah, sementara anjingnya Ashabul Kahfi itu elit. Loh ya, anjingnya Ashabul Kahfi memang ahli surga ya elit ya. Anjingnya Ashabul Kahfi kan ahli surga. Anjingnya Raja Namrud tuh mana-mana cuma naik sepeda merakyat. Tuh anjingnya Ashabul Kahfi malah naik kuda. Lah anjingnya Ashabul Kahfi memang masuk surga masuk surga pitra dinggo kan itu ta. Memang gojek. Jelai tenan. Yang saya khawatirkan itu kalau fatwa ulama itu tidak didengar, itu nanti Allah akan menurunkan azab kan itu ta. Keberkahan rezeki hilang, keberkahan hidup hilang. Naudzubillah min dzalik, matinya suul khatimah. Loh, ini cuma persoalan munyuk dan anjing dan yang lain-lain. Memang Imam Hanafi kan pelihara anjing, gitu. Ya, pelihara anjing. Sahabat Nabi juga banyak yang pelihara anjing. Misalnya anjingnya
Sayyidina Umar ketemu dengan anjingnya Abu Jahal. Dua berantem. Nah, kira-kira kita bantu siapa gitu loh. Alah anjing, yonda anjingnya memang nggak bernilai, yang punya itu loh yang bernilai. Dan itu yang punya itu, ada misalnya apa ayam jago, yang satu punya Pak Kiai, yang satu punya Gento, Pak Bruk-Kabrukan, terus apa kuwi jenenge? Ketoke kok ayame Pak Kiai arep kalah kan kita ngewangi toh. Saiki ayame Pak Kiai je. Ning oke kok ya ngingu pitik ya salah jane. Nah, ya Allah. Wes iki apa iki mau? Mambu politik terus mon. Wah, wes. Maqala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, bil khianati di dalam hal khianat, yaitu ayatul munafiki salasun. Di dalam hal khianat Rasulullah itu bersabda bahwa itu termasuk tanda-tanda kemunafikan sampai 3 kali. Idza hadasa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ketika bicara bohong, ketika berjanji mengingkari, ketika diberi kepercayaan berkhianat. Nah, itu kan 3-3-nya kan khianat semua itu sebenarnya. Bohong, janji, apa kuwi jenenge, mengingkari, ya, dipercaya, khianat. Nah, itu ayat-ayat tentang tanda-tanda, ayat itu kan tanda tentang kemunafikan. Jadi orang kok suka khianat berarti naudzubillahi min dzalik masih punya sifat munafik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.